Oke, kita langsung mulai aja ya. Pernah nggak sih kita mikir kalau kearifan lokal itu cuma tradisi usang? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal melihat bukti nyata kalau kearifan lokal itu sebenarnya adalah sebuah teknologi ekologis yang super canggih untuk menjaga benteng pesisir kita. Kita ngomongin skala raksasa nih. Bayangin aja, Indonesia itu megang 23% dari total hutan mangrove di seluruh dunia. Angkanya tembus 3,31 juta hektar. Ini bukan cuma kumpulan pohon di pinggir laut ya. Ini tuh benar-benar benteng pertahanan berskala global buat ngelindungin ekosistem laut kita. Tapi sayangnya, benteng raksasa kita ini lagi diserang habis-habisan. Saat ini aja, sekitar 19,26% dari total luasan tadi udah masuk status krisis kritis. Kenapa bisa gitu? Ya, ujung-ujungnya karena tekanan dari ekspansi komersial yang luar biasa masif. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, kita punya ekosistem tangguh yang berfungsi vital buat tempat berkembang biak ikan dan nahan abrasi. Tapi, di sisi lain, ekosistem yang sama ini lagi dibabat dan digali tiap hari demi sawit dan tambang. Sebagai contoh, di Kabupaten Langkat aja, ada belasan ribu hektar lahan yang rusak cuma karena konversi ini. Fakta ini pastinya bikin kita mikir, gimana coba caranya kita ngamanin aset sebesar 3,31 juta hektar ini? Terutama kalau kita sadar bahwa aturan top-down dari pemerintah pusat di ibu kota aja tuh nggak cukup buat nyentuh sampai ke akar rumput. Makanya, hari ini kita bakal bedah 6 poin penting. Mulai dari paradoks pesisir, ekologi sebagai teknologi, ngelihat langsung dua benteng Nusantara, anatomi kepatuhan, ancaman asimetris, sampai ke cetak biru eksekusinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks pesisir. Buat bener-bener paham seberapa besar taruhannya. Fakta menariknya nih, daripada cuma duduk diam nungguin aturan dari pusat, masyarakat pesisir itu sebenarnya udah bikin tata kelola lingkungan yang presisi banget. Mereka punya aset tersembunyi berupa 4 pilar kontrol sosial. Ada nilai dasar, aturan operasional, keyakinan spiritual, sampai sanksi tegas buat jaga keseimbangan ekosistem. Lanjut ke bagian kedua, ekologi sebagai teknologi, di mana kita bakal mendefinisikan ulang apa itu kearifan lokal. Jadi, poin krusialnya itu ada di teori ekologi budaya. Intinya, manusia itu pada dasarnya nggak pasif ngerusak lingkungan. Aturan-aturan adat yang ada di pesisir ini terbukti bukan tradisi kuno yang kaku, melainkan sebuah respons dinamis, semacam teknologi yang emang dirancang spesifik buat nanganin tekanan ekonomi dan ancaman eksploitasi. Ini yang bikin merinding. Ada semacam putaran umpan balik di sini. Jadi pas tekanan dari luar kayak konversi lahan sawit itu makin besar, struktur pertahanan budaya di masyarakat bukannya hancur, mereka malah makin mengencangkan cengkramannya buat memperkuat perlindungan ekosistem. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dua benteng Nusantara, untuk membandingkan langsung kondisi di Langkat dan Soropia. Kita punya dua contoh wilayah yang luar biasa. Di satu sisi, ada Kabupaten Langkat di Sumatera Utara yang lagi mati-matian nahan laju industri sawit komersial. Terus di sisi lain, ada Kecamatan Soropia di Sulawesi Tenggara yang fokusnya itu ngelindungin ekosistem terumbu karang dan mangrove yang emang saling terhubung erat. Perbedaan dua wilayah ini tuh ibarat sistem komputer. Langkat itu beroperasi kayak hardware alias perangkat keras. Mereka pakai birokrasi ketat dan sanksi restoratif buat ngelawan agribisnis raksasa. Kalau Soropia, mereka itu lebih ke softwarenya. Pendekatannya pakai keyakinan spiritual secara sukarela untuk memproteksi seluruh rantai makanan laut dari praktek penangkapan ikan yang rusak. Nah, masuk ke bagian keempat, anatomi kepatuhan, biar kita bisa ngelihat lebih dalam gimana hardware dan software ini bekerja. Di Langkat, mekanismenya tuh terstruktur dan formal banget. Kalau memanfaatin sumber daya, wajib hukumnya minta izin ke pihak desa. Mereka punya protokol zero deforestation yang nggak bisa ditawar. Bener-bener cuma ranting mati yang boleh diambil. Hasil dari ketegasan ini, sikap konservasi warganya tinggi banget, tembus skor 4,29 dari skala 5. Sebaliknya nih, di Soropia, mereka lebih ngandelin kepatuhan dari dalam diri. Pendekatannya itu sinergi asik antara pemerintah desa dan tokoh adat setempat. Mereka mutlak ngelarang bahan kimia atau bom ikan. Dan ini bukan sekedar lewat izin di atas kertas ya, tapi dengan memanfaatkan ketakutan spiritual dan keyakinan turun-temurun. Jadi kelihatan banget bedanya. Model Langkat itu bersandar pada ketakutan struktural akan sanksi pemulihan fisik yang tegas. Sedangkan model Soropia tumbuhnya dari kesadaran sukarela yang udah terinternalisasi secara kultural di dalam diri tiap warganya. Dua-duanya efektif dengan gayanya masing-masing. Tapi, secanggih apapun sebuah teknologi ekologis, pasti ada batasnya.
Kita masuk ke bagian kelima, ancaman asimetris, tentang titik batas kritis. Ini adalah realitas pahit yang harus kita terima. Sehebat apapun kearifan lokal yang kita bahas tadi, bobot dari tekanan modal global, kayak perkebunan sawit raksasa dan operasi pertambangan, itu beratnya nggak main-main. Tekanan ini asimetris banget, dan sangat mampu ngegilas aturan adat kalau mereka cuma dibiarin berdiri sendirian. Di titik ini, kita harus jujur nanya sama diri sendiri. Mungkin nggak sih sebuah keputusan lisan dari tetua adat itu bisa bertahan ngelawan daya gilas mesin ekskavator komersial multinasional tanpa ada perlindungan dari hukum negara? Jawabannya jelas nggak bisa. Makanya kita masuk ke bagian terakhir, cetak biru eksekusi, untuk tahu gimana caranya kita nge-upgrade sistem ini. Solusinya, kita butuh semacam pipa transisi yang nyambungin kebijaksanaan lokal ini langsung ke regulasi formal. Norma adat harus diubah jadi peraturan desa resmi. Sanksi restoratifnya harus diadopsi ke hukum lingkungan Pemda. Dan nilai-nilainya mesti masuk kurikulum sekolah supaya mesin pelestarian ini nggak mati ditelan zaman. Peta jalan eksekusinya menuntut 3 langkah konkret. Pertama, pengakuan hukum yang pastinya dibarengi dana dari APBD. Kedua, kasih solusi ekonomi masyarakat lokal. Contohnya kayak ekowisata Balai Mangrove di Lombok Timur yang sukses meraup pendapatan berkelanjutan sampai ratusan juta rupiah. Dan ketiga, dokumentasikan tradisi lisan ini secara formal biar diakui dan sah di mata hukum negara. Jadi, sebagai penutup, saya pengen kalian merenungkan hal ini. Mengintegrasikan teknologi ekologis yang dinamis ini ke dalam aturan formal itu bukan cuma soal melestarikan sisa-sisa budaya biar nggak punah. Ini tuh sebuah keharusan mutlak buat kita bertahan hidup di tengah krisis iklim sekarang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cuma bakal ngediamin sistem pertahanan canggih ini jadi pajangan di museum sejarah atau menjadikannya perisai terkuat kita di masa depan? Pilihan ada di tangan kita semua.